الفاتحة. إن الله تقبل الصلاة والدعاء. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، رب زدنا علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور، بجاه وبركة الأولياء والشهداء والصالحين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid At-Taqwa, Bapak Ustaz Arifudin Musa, Badan Ta'mir Masjid At-Taqwa, Imam Saladul Khairat, mungkin juga ada pengurus dari Al-Jauhar, beristimewa, keluarga pemangku duka, Bapak Ibu hadirin hadirat, al-muazzin al-muazziyat yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Waktu sudah menunjukkan 4:30 lewat ya. 4:30 lewat. Bagaimana kalau orang sepakat sampai maghrib, nanti habis maghrib kalau orang baca doa makan, boleh? Boleh. Yakin? Kita mau bikin betul ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan dirahmati Allah, di dalam Quran ada satu ayat yang terdapat pada Quran surah Asy-Syura ayat 13. Ayat berapa, Bu? Ayat 13. Apa nama surahnya? Asy-Syura. Di situ pada akhir ayat, bukan di awal ya, pada akhir ayat Allah mengatakan begini: Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Artinya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendak untuk dekat kepada Allah. Termasuk Allah pula yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Para ahli tafsir mengatakan pada hakikatnya itu hidayah ada dua. Ada hidayah petunjuk yang kita dapati, tapi harus kita yang mendekat ke tempat-tempat yang ada hidayah. Yang kedua, kita tidak mendekat atau mencari tempat-tempat yang ada hidayah, tapi tiba-tiba Allah yang memberikan hidayah itu langsung kepada yang bersangkutan. Nah, yang kebanyakan yang kita dapati harus kita yang mendekat ke tempat-tempat yang ada hidayah, baru ada petunjuk untuk bisa dekat kepada Allah. Contoh, kita tidak faham, tidak mengerti tentang hukum-hukum agama Islam. Kita tidak tahu bagaimana caranya membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita tidak tahu bagaimana caranya menyambung silaturahim yang baik dan benar. Maka harus ada keinginan di hati kita untuk masuk misalnya di majelis taklim, masuk di majelis zikir, salawat. Di situ
kita belajar tentang agama. Nah, setelah kita faham bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, bagaimana cara sholat yang baik dan benar, berarti kita sudah punya cara untuk memperoleh hidayah dari Allah melalui majlis tadi itu. Majlis itulah yang kemudian disebut wasilah, yaitu perantara yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Bisa dipahami? Contoh lain, kita tidak paham bagaimana silaturahim yang benar, maka dengan kita masuk di majlis ta'lim, kita bergaul dengan sesama ibu-ibu yang lain. Di situ baru kita faham ternyata silaturahim itu yang ada di majlis ta'lim bukan disambung dengan arisan, tapi disambung dengan majlis ta'limnya. Saya katakan lagi, kalau majlis ta'lim ada arisan, pasti dia berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena yang senang yang terima, yang rugi yang tidak dapat balasannya. Biasanya orang terakhir itu. Yang repot ketua, yang sibuk bendahara, yang susah anggota. Karena majelis taklim bukan belajar agama, tapi belajar bagaimana mencari duit. Maka hilanglah sebab lahirnya hidayah. Jadi jangan heran kalau di majlis-majlis taklim ibu-ibu berseragam, ibu-ibu keluar dengan penampilan seorang muslimah, tapi ketika di TikTok hilang muslimahnya. Goyang pinggul kiri dan kanan. Bahkan tidak jarang kita dapati ibu-ibu majlis taklim curhat soal suaminya di Facebook. Walaupun tidak sebut suaminya, tapi dia bilang susah sekali ini hidup ini. Biar uang belanja sudah tidak ada, orang baca pasti tahu bahwa yang dimaksud suaminya. Bisa dipahami? Jadi majlis ta'lim itu tempat kita belajar agama, bukan tempat kita belajar cari duit. Di mana-mana saya tidak bosan mengingatkan ini kepada saudara-saudara muslimahku. Kenapa? Lebih baik saya dicaci maki, dihujat, tidak disenangi dan tidak diundang. Tapi saya sampaikan apa yang hak daripada saya diam nanti saya yang disalahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hidayah yang datang tidak perlu dicari, tapi tiba-tiba hidayah itu datang dan orang itu berubah. Contoh, ini contoh. Kisah seorang ulama besar yang hidup pada beberapa ratus tahun yang lalu, namanya Iyad bin Fudail atau Fudail bin Iyad. Beliau ini kepala perampok. Orang dengar namanya saja sudah takut karena keganasan dan kebengisan daripada Fudail bin Iyad. Suatu saat di malam hari dia dengar di sebelah tembok ada suara gadis, seorang gadis yang sedang bercerita. Timbul niat buruknya, panjat tembok dan dia lihat ada seorang gadis cantik di balik tembok. Maka timbul hasrat birahinya, ingin memperkosa perempuan itu. Apa yang terjadi, Ibu? Ketika dia melompat dari atas, si wanita tadi terkejut dan berkata, "Ittaqillaha ya Abdullahi, bertakwalah kamu kepada Allah wahai hamba Allah." Hanya dua ucapan. Bertakwalah kamu, yang kedua wahai hamba Allah. Ini ucapan yang keluar dari mulutnya si gadis. Tiba-tiba gemetar kedua lutut Fudail bin Iyad mendengar dua kata-kata ini. Maka tidak jadi dia lampiaskan hasrat birahinya. Dia kembali ke rumah dan dia merenung hampir semalam suntuk. Di kamarnya dia terbaring di atas ranjang, wajahnya menatap langit-langit kamar sambil dalam hatinya dia berkata, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Tuhan pengasih dan maha penyayang.
Fudail bin Iyad ingin taubat kepada engkau, tapi ternyata jiwaku tidak mampu melawan nafsu syahwatku. Ya Allah, antara engkau dengan aku ada dinding pemisah. Telah berkali-kali dan berulang-ulang kali aku mencoba untuk meruntuhkan dinding pemisah antara engkau dan aku, tapi ternyata aku tidak sanggup untuk meruntuhkan tembok pemisah ini, kecuali engkau Allah yang Maha Kuasa. Malam hari itu turun ijtiba namanya, hidayah tapi dinamai dengan ijtiba, turun kepada Fudail bin Iyad. Subuh harinya dia pergi sholat berjamaah di masjid. Orang-orang kampung kaget. Kepala perampok tiba-tiba sembahyang subuh. Oke. Kemudian dari situ dia mulai masuk majlis dan mulai belajar agama. Tahu apa yang terjadi di kemudian hari? Di kemudian hari, kitab-kitab yang disusun oleh Fudail bin Iyad dapat kita baca hingga hari ini. Dan beliau menjadi seorang wali di antara wali-wali Allah. Itu ijtiba namanya. Tapi kalau kita bina diri untuk sholat, puasa, zikir, baca Quran, ibadah, sholat malam dan sebagainya, sampai kita menjadi wali di antara wali-wali Allah, itu disebut dengan hidayah namanya. Jadi paham ini? Pak Ustadz, kalau saya mau tunggu dua-dua ini kayaknya susah. Mau tunggu hidayah, belum ada tanda-tanda. Mau tunggu ijtiba apalagi. Kalau begitu, pasang niat dan mulai mendekat ke tempat-tempat ada kebaikan. Dekati itu tempat kebaikan. Maka dengan harapan, kalau toh nanti kita wafat sampai mati kita tidak dapatkan seperti yang dijelaskan tadi, ingat Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan bentukmu, kata Nabi, tetapi Allah melihat dan memandang apa yang ada di hatimu dan apa yang kau lakukan sesudah ada di dalam hatimu. Artinya lihat. Jadi paham? Berikut. Tadi sambutan keluarga disampaikan oleh anak Zulkifli Ibrahim ya. Artinya saya juga kaget dia sudah bisa bicara. Walaupun bicaranya masih ada sedikit yang perlu ditambah, tapi sudah satu hal yang sangat baik. Almarhum bapaknya ini, kita tahu seperti apa pergaulan. Dulu suka minum minuman khamar. Suka judi dan sebagainya, tapi di akhir-akhir hidup datang hidayah Allah kepadanya. Kenapa saya sebut hidayah bukan ijtiba? Karena ayahnya almarhum ini mulai mendekat kepada orang-orang yang berilmu agama. Dari situ dia mulai banyak mendengar nasihat-nasihat agama. Dan ketika dia wafat dalam keadaan baik, insya Allah husnul khatimah. Tapi untuk mewujudkan keinginannya, dia tidak bisa menjadi orang baik, tidak mungkin bisa menjadi ustaz, dan tidak mungkin menjadi pemuka agama. Tapi dia wujudkan keringat yang keluar dari tetesannya itu dengan disekolahkannya anak ini ke pondok pesantren. Siapa yang menyangka? Oke, siapa yang mengira anak yang diharapkan justru menjadi lambang kebahagiaan bagi ayahnya? Ini contoh. Mari kita lihat sebagai penutup. Dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, ingat, Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan
hatta ila jaa ajaluha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan melalui anakmu, melalui hartamu. Oke, Allah bilang, jangan karena hartamu, jangan karena anakmu, engkau lalai untuk mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, kata Allah, maka itulah mereka orang-orang yang merugi. Dan nafkahkan sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kalian, wahai manusia, sebelum datang salah satu di antara kalian kematian, baru dia mau berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak berikan sedikit tangguhan umur, agar umur yang kau tambah, niscaya aku akan pakai untuk bersedekah, dan aku ingin menjadi orang yang baik. Tapi apa kata Allah? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah menunda dan menangguhkan walaupun sedetik umur yang telah datang kematian. Oke? Karena Allah Tuhan yang Maha Tahu, Maha Mengenal apa yang kau perbuat. Dulu waktu sehat dan kuat, habis 24 jam cari duit. Waktu sehat dan kuat, kita habiskan umur kita hanya untuk membahagiakan anak-anak kita. Tapi kita lupa untuk ingat kepada Allah. Berapa banyak orang habiskan umur tidak sholat. Berapa banyak orang bahagiakan anak-anaknya tidak dituntut untuk ke taman pengajian dan belajar Quran. Dia habiskan umurnya 24 jam. Apa Allah bilang? Hati-hati. Fa'ulaika humul khasirun. Itulah mereka orang yang merugi. Tapi Quran mengatakan, la tulhikum, jangan engkau menjadi orang yang lalai. Saya jelaskan sedikit itu kata lalai. Lalai beda dengan tidak tahu. Ibu masak di dapur. Ibu tahu tidak apa yang ibu masak? Tahu tidak? Tahu. Karena ala bisa karena biasa. Ingat, ala bisa karena biasa. Sudah tahu ada masak di dapur, keluar hanya cari orang untuk Carlota di luar, akhirnya hangus yang di dapur, bahkan bisa menjadi sebab lahirnya kebakaran. Itu tandanya apa? Tidak tahu atau lalai? Iya, berarti lalai itu beda dengan tidak tahu. Makanya yang dihukum Allah orang yang lalai, bukan orang yang tidak tahu. Karena lalai itu ada unsur kesengajaan. Dia tahu tapi memang dia mau abaikan. Dia tahu beramal saleh itu memang harus dilakukan, tapi sengaja tidak mau lakukan. Makanya kata Quran, hati-hati. Engkau berikan nafkahmu di jalan-jalan yang Allah tidak ridhai. Engkau cari dengan susah payah, engkau belanjakan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Apa itu? Engkau tidak didik anak-anakmu dengan baik dan benar. Maka hati-hati. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tapi apa Ustaz, anak-anak kita harus masuk pondok pesantren? Tidak perlu. Bisa Anda masukkan dia ke sekolah-sekolah yang lain, tapi dengan catatan datang pengajian, kasih masuk dia taman pengajian Al-Quran, dan paksa dia untuk belajar. Karena kalau Anda tidak tegas, Anda nanti yang akan merugi. Jelas? Didik itu anak, biasakan anak itu untuk bergaul dengan tempat-tempat yang baik. Saya lihat ini, mana? Civil. Almarhum Pak Marto itu tinggalkan satu anak yang kurang akalnya, Faisal namanya. Kurang akalnya tapi genap hatinya. Dia tidak pernah sholat kecuali di masjid.
Kita yang mengaku pintar tapi kurang hatinya. Anak ini nanti akan menjadi asbab lahirnya syafaat bagi ayah dan ibunya. Hanya kalian tidak tahu. Bisa paham? Saya tidak mau kasih contoh-contoh yang lain-lain yang di muka-muka kita, yang kita lihat hari-hari. Mungkin hari ini Anda melihat ini Faisal manusia yang tidak cukup akal dan pikirannya, tapi hatinya selalu ada dan dekat dengan Allah. Itu ijtibah namanya. Kalau Kifli tadi hidayah namanya. Orang tua yang kasih dekat. Tapi kalau Faisal, Allah yang mendekat. Dan orang tua tidak untuk membuat dia bisa sholat berjamaah di masjid. Siapa sebenarnya yang kurang? Dia apa orang? Mengaku juga. Hah? Mengaku juga. Kita mau mengaku lebih dulu, kita termasuk satu. Kita kalah dengan dia. Oke? Itu sebabnya kesempatan hari ini di tempat yang sederhana ini, mari sama-sama kita pikirkan bagaimana kita mengisi hari-hari kita selanjutnya. Yang masih muda ingat kau akan tua, dan yang sudah tua ingat kau pasti akan mati. Yang muda akan tua dan yang tua pasti akan mati. Artinya dua-dua mau mati. Bisa dipahami? Ini biar baca doa makan lagi, soalnya ada rasa sejarah. Gara-gara apa? Ustaz kalau bicara jangan pernah lembut-lembut. Lebih baik kita keras-keras daripada nanti Allah yang ambil alih itu urusan. Dia cuma marah ke kita. Yang penting di akhirat nanti mau bahagia. Kenapa? Baik, Ustaz sudah kasih tahu. Kalau nyata kita masuk golongan orang-orang yang lalai. Bisa dipahami, Bu? Halo. Kita minta maaf ya, kalau kita banyak salah, banyak kata-kata yang tidak sadar. Minta maaf banyak kesian, cuma hari raya haji orang ini. Aku maaf memang tanpa ini. Insya Allah orang keluar dari sini, orang dapatkan dua kebaikan. Makan yang disiapkan keluarga membawa kesehatan jasad, dan apa yang disampaikan membawa kesehatan ruh kita, sehat walafiat namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.